Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karimul ladzi man tawakkala 'alaihi kafah wa man amana bihi hadah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la bidda lillah wa la walada lillah wa la walida lillah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu khalqih wa khatamu anbiya'ih, al-makhsus bil maqamil mahmud alladzi lam yakun fihi siwa, sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin alqah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Sabtu pagi ini, Sabtu tanggal 12 Februari 2022 yang bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat usia. Allah masih memberikan kepada kita umur. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita keselamatan. Allah masih memberikan kepada kita pertolongan. Allah masih memberikan kepada kita penjagaan. Allah masih memberikan kepada kita satu nikmat yang teramat besar. Nikmat fauqan ni'am, satu kenikmatan di atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali yang telah Allah berikan, yaitu nikmat istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam Islam, yang mudah-mudahan bisa kita jaga sehingga mengantarkan kita semua menggapai predikat husnul khotimah di akhir hidup. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in wa atba'ahum, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mencintai dan juga merindukan pertemuan dengannya. Mudah-mudahan kecintaan kita tersebut bisa menjadi wasilah minal wasail, bisa menjadi sabab minal asbab kita ketika di hari kiamat nanti masuk di antara golongan umat yang mendapatkan nikmat asy-syafa'atul uzma yaumil qiyamah. Kita termasuk di antara golongan hamba Allah yang mendapatkan naungan, yang mendapatkan perlindungan, yang mendapatkan pertolongan di hari yang tidak ada naungan, perlindungan dan pertolongan kecuali datang dari Allah dan akan Allah berikan kepada hamba-hamba ini. Insyaallah, mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau yang kita buktikan dengan senantiasa mengkaji sunnahnya, menuntut ilmunya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, keseharian kita, dan juga mencoba untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dan juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, bisa menjadi suatu nikmat yang insya Allah suatu saat nanti buahnya bisa kita petik dan bisa kita nikmati bersama-sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah
fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema pembahasan kita dalam bab adab. Kita akan membahas tentang huququl ukhuwah fillah. Hak-hak atau dalam artian mafhum mukhalafahnya adalah kewajiban bagi kita dalam berukhuwah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan kepada kita bahwa hakikatnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka ketika Allah sudah menetapkan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara, berarti ada konsekuensi. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, ada hal-hal yang harus dilakukan, sehingga benar-benar orang beriman itu, sesama orang beriman itu bersaudara. Dalam hal ini Allah mengingatkan bahwa setidaknya ada dua hal dalam ayat yang tadi. Yang pertama, fa aslihu baina akhwaykum. Yang pertama adalah islahkan, perbaiki atau ciptakan sesuatu kondisi yang baik, suatu kondisi yang tentram, yang aman, yang nyaman bainakum, di antara kalian. Oh, berarti ini berkenaan dengan hak-hak kita kepada sesama saudara seiman. Yang kedua, wattaqullaha, yang tidak boleh kalah pentingnya yaitu kita juga memperhatikan adab hubungan kita kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan menyadari bahwa keimanan tersebut telah menjadikan ada suatu ikatan yang luar biasa, yaitu ikatan persaudaraan, maka harus mampu bisa melakukan kedua hal. Bagaimana kata islah itu? Ini bukan hanya sekedar soleh ya, tapi juga harus muslih. Bukan hanya harus baik, tetapi harus benar-benar bisa menciptakan kebaikan dan bisa memberikan kebaikan. Nah, dalam hal ini di dalam kitab Minhajul Muslim dijelaskan bahwa setidaknya ada beberapa hal, ada beberapa poin yang bisa menjadi rambu-rambu, menjadi norma-norma, menjadi pegangan bagi kita kalau benar-benar kita mengaku bersaudara dalam keimanan. Yang pertama adalah al-muwasatu bil man. Al-muwasatu yang diartikan oleh para ulama diantaranya adalah al-muawanatu wal musa'adatu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya saling tolong, saling bantu membantu, guyub gotong royong dalam kebaikan. Tapi kalau kita perhatikan kata muasa dari sisi kebahasaan, ana sayu anisu muwasatan, artinya adalah peduli, empati, kemudian memberikan rasa tentram, nyaman serta bahagia, memberikan kegembiraan kepada orang. Ya, tidak lepas dari makna yang tadi, bahwa bantuan kita, pertolongan kita pun tujuannya ya tidak lain tidak bukan ingin memberikan kebahagiaan, ingin memberi. Nah, yang dilakukan di sini konkret apa? Bilmu, saling tolong menolongnya, peduli, saling bantu membantunya, kan gitu ya. Ingin memberikan kebahagiaan kepada saudaranya, berkenaan dengan Allah, dengan harta kekayaan, dengan materi. Makanya ya tidak aneh kalau ketika perintah sholat senantiasa diikuti dengan perintah zakat.
Karena di antara hikmah diwajibkannya zakat itu ya salah satunya adalah untuk menumbuh suburkan rasa persaudaraan, menghilangkan kesenjangan sosial. Kesananya lagi ya, mencoba untuk mengentaskan dan menyelesaikan kemiskinan. Harus bagaimana? Ya harus konkret, benar-benar ada sikap yang nyata yang bisa dirasakan. Fayu asi kullun minhuma akhahu bimalihi in ihtaja ilaih. Ya, artinya kedua belah pihak, artinya orang-orang beriman itu misalkan yang harus berusaha mencoba untuk membantu saudaranya, membantu ekonominya ketika saudara tersebut memang memerlukan bantuan. Ihtaja, mempunyai hajat. Ini bahasanya bukan punya keinginan ya, tapi punya kebutuhan. Ya, kalau ngikutin keinginan mah nggak bakalan selesai. Tapi ini memang kebutuhan yang urgen, kebutuhan yang sangat penting. Bahkan ada hal yang menarik, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang luar biasa, bahwa beliau mengatakan, ya ini bisa jadi asar ya sahabat, riwayat dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "In atahu rajulun." Jadi waktu itu ada seorang laki-laki yang datang menemui Abu Hurairah. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Inni," bahasanya yakin banget nih, "sesungguhnya aku," karena ada kata inna, harfu taukid, penegasan. Ini benar-benar semangat lah kan gitu. "Ini sesungguhnya aku uridu menginginkan, menghendaki an u'ahika fillah." Ada hubungan yang lebih kuat. Masya Allah. Artinya ingin jadi saudara di jalan Allah. Qala, Abu Hurairah berkata, "Atadri, kamu tahu gak? Kamu paham tidak? Kamu bisa mendapatkan suatu hal yang benar tidak?" Masya Allah. Karena makna idrak itu bukan bisa diartikan mengetahui, bisa diartikan memahami, bisa diartikan mendapatkan sesuatu yang benar-benar didapat, semestinya harus didapatkan. Apa? Hakul ikhlas, hak dalam bukti komitmen persaudaraan. Tahu nggak syaratnya kan gitu istilahnya kalau bahasa kita. Iya, tapi kamu tahu nggak syaratnya? Karena al-muslimuna bisyurutihim, orang-orang Islam itu akan senantiasa diikat dengan syarat-syaratnya. Ya kalau jual beli interaksi yang ada akadnya kan seperti itu. Termasuk dalam hal ini pun ada syarat, ada panduan, ada norma, ada akad di antara hal. Qala arifni, ya coba kasih tahu aku apa hak dalam bersaudara itu. Qala, beliau menjawab, la takunu ahaqqa bidinarika wa dirhamika minni. Kalau kita artikan literal harfiah, berarti kamu tidak merasa lebih berhak memiliki dinar dan dirham dibanding dengan dari itu. Artinya, ketika kamu punya harta, ketika kamu punya dinar dan dirham ini kan jadi alat ukur ya pada waktu itu. Ya kalau kita kan uang sekarang, dinar itu uang yang nilainya lebih besar, lebih tinggi karena terbuat dari emas. Sedangkan kalau dirham dari perak, alat tukar pada waktu itu. Artinya, yang ketika kamu diberikan nikmat, rezeki, harta, uang berlebih, nah maka kamu harus bisa memposisikan bahwa harta itu tuh bukan hanya milikmu. Bahkan dalam hal ini menggunakan bentuk isim tafdil, ahad
jangan merasa lebih berhak, jangan ngehak sendiri lah gitu. Artinya dalam hartamu itu ada hak juga bagi saudara. Tapi kan ini Masya Allah, luar biasa ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan dengan hikmahnya, maha bijaksananya kan gitu, maha mengetahui kan kondisi kita. Kalau dalam zakat itu kan paling 2,5% ya, nggak minta 10%, enggak kan gitu. Secara keumuman zakat paling besar 10 sampai 20%, nggak sampai minta 50%, nggak minta setengah, bahkan nggak minta seperempat harta, enggak, cuma 2,5%. Atau dalam artian lain ya, kalau tidak semua orang kan menjadi muzaki, orang yang memang sudah diberikan perintah wajib zakat ya. Rizki yang nggak mesti harus nunggu haul 1 tahun lah kan gitu ya, nggak harus sampai nisab tertentu lah untuk dikatakan orang sugih kan gitu. Orang kaya, artinya ketika dia punya rizki, ketika dia punya rizki kenikmatan misalkan, dia ingat, ya minimal ingat siapa? Ingat saudara, ingat tetangga. Tapi kadang-kadang kita suka lupa ya, nikmati, bawa oleh-oleh dari luar rumah, bawa ke rumah, ya udah nikmatin anak-anak. Padahal di luar bisa jadi ada anak orang yang tahu ketika kita bawa makan. Termasuk dalam harus bisa menyisihkan, harus bisa. Akhirnya orang tersebut berkata, lam ablugh, artinya aku belum balik. Kalau dikatakan gitu, untuk bab ini aku belum balik lah. Artinya dikatakan balik itu ya orang yang sudah sampai kepada derajat mukallaf. Artinya orang yang sudah mendapatkan perintah dan sudah mampu untuk melakukannya. Artinya aku nggak mampu. Dalam bab ini belum balik, tapi dalam bab yang lain mengatakan aku sudah balik. Kalau kata orang Palu terbalik gitu. Tapi untuk makom tertentu ya, untuk makom tertentu. Makanya beliau mengatakan, orang tersebut mengatakan, lam ablugh hadhil manzilah, aku belum sampai kepada manzilah atau kepada kedudukan atau kepada makom itu. Aku belum sampai. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, fadhhab ani, udah pergi. Gitu sih. Udah pergi aja, tinggalin aku ini. Ya tentu ini dengan kondisi yang sudah diketahui dan dipahami oleh Abu Hurairah sendiri. Gimana orang tersebut, gimana lingkungan. Dalam artian ya Abu Hurairah tahu siapa orang yang datang. Ya bisa jadi orang yang ingin untungnya doang. Orang yang istilahnya ingin dapetin maslahatnya doang, ingin senangnya doang, ingin enaknya saja. Tapi dalam artian yang lain ya, ketika orang mau ta'ahi, mau bersaudara, dipersaudarakan sebagaimana dulu Rasulullah juga mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin kan. Nggak mesti semua ukurannya dengan harta, tapi setidaknya harta itu bisa menjadi patokan yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang selanjutnya apa? An yakuna kullun minhuma 'aunan li sahibihi yaqdi hajatahu. Bahkan dikatakan selanjutnya yang kedua, bahkan kedua belah pihak itu artinya setiap muslim itu, setiap mukmin yang mengaku beriman dan bersaudara itu harus bisa aunan, memberikan inayah, pertolongan, bantuan kepada saudara, kepada teman, kepada sohibnya, yang dihajatahu, bahkan bisa mencukupi kebutuhan, artinya bisa membantu kebutuhan saudara. Wa yuqaddimuha ala nafsih, bahkan dalam bahasa yang lain apa? Bahkan di satu waktu, di satu kondisi dia bisa memprioritaskan saudaranya dibanding diri, dibanding anak-anaknya, dibanding keluarganya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Dia mampu melakukan perbuatan itsar, artinya mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding kebutuhan dia sendiri. Meskipun sebenarnya dia pun sama-sama butuh. Artinya dalam artian yang lain, yang nolong orang, ngebantu orang tuh jangan dulu nunggu kita bisa mampu kan gitu ya. Kita ideal gitu. Nggak bakalan bisa, nggak bakalan sampai. Ya setiap orang masih merasa dirinya belum cukup kok. Setiap orang masih istilahnya mempunyai perasaan kurang dan kurang. Ya kalau nunggu cukup ya kapan? Nah artinya ini posisi kondisi keimanan, pemahaman yang luar biasa. Ini dua saja hak-hak tentang bersaudara kan bikin ngeri-ngeri sedap gitu ya. Insya Allah kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk mengamalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah an yakufa anhu lisanahu illa bi khair. Dia mampu mengendalikan, menjaga, menahan lidahnya. Kita mungkin mulutnya untuk berbicara tentang saudara, ya kecuali ucapan pembicaraan yang baik. Artinya bisa menahan syahwat lisan atau syahwat kalam. Makanya kita insya Allah mudah-mudahan diberikan usia Allah untuk sampai kepada bulan Ramadan. Puasa itu melatih kita untuk benar-benar bisa menahan lidah kita, mempuasakan mulut kita, bukan dari makan minum saja, terlebih dari hal-hal yang setidaknya memang harus dijaga, diperhatikan, karena lisan diantara anggota badan yang jelas-jelas akan diminta bertanggung jawab. Bisa menjaga, bisa mengendalikan ucapannya, omongannya. Ya artinya kalau tadi bahasanya ingin nolong orang, ingin bantu orang, ingin nyenengin orang, ingin bahagiain orang, ya kalau nggak bisa dengan harta ya kan bisa juga ucapan dijaga. Ini nggak nolong harta, nggak ngebantu secara materi, malah ngeberat-beratin saudaranya dengan ucapan-ucapannya kan gitu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yadhkuru lahu aiban fi ghaibatihi aw hudurihi. Enggak suka nyebut-nyebut atau nginget-nginget atau nyebarin lah yang berkenaan dengan aib, artinya sesuatu yang bisa menurunkan harga diri, kesalahannya itu, kehilafannya itu, baik kesalahan di masa lalunya kan gitu ya, atau kesalahannya mungkin baru dilakukan atau sedang dilakukan. Baik ketika orang itu tidak ada di hadapannya atau ketika ada. Nah, kadang-kadang kan orang bisa baik ketika ada di hadapan kan gitu ya. Oh di hadapannya sopan, baik kan gitu, menjaga, tapi ketika di belakangnya ini fi ghaibatihi, baik ketika tidak ada di hadapannya, hudurihi, ketika bersama-sama. Ini hadir oleh Allah Subhanahu. Jadi benar-benar menjaga lisan itu sempurna. Jadi kalau bahasa lainnya benar-benar wudunya itu sempurna. Nah, bukankah ibadah wudu juga thaharah mengajarkan kita untuk menjaga mulut kan? Membersihkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam bahasa yang lainnya wala yastakshifu asrarahu, enggak suka, tidak mau dan tidak pernah atau tidak akan pernah membuka rahasianya kan gitu. Ya bisa jadi kan ada rahasia yang tidak boleh dan yang dirinya tidak mau sampai itu diketahui oleh orang lain. Dijaga ini rahasia. Wala yuhawilu at-tatallu'a ila khabaya nafs. Atau dia kalau bahasa lainnya tatallu itu kepo.
Artinya enggak kepo. Artinya sampai jadi bigos kan gitu, biar gosip sampai kasak kusuk sana sini. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari tahu khobayah. Khobayah itu khobiah. Mufradnya itu artinya apa? Khobiah itu sesuatu yang sebenarnya dia sembunyikan, tidak mau diketahui oleh orang lain. Kalau sekarang kan kepo itu jadi tren ya. Kalau nggak kepo kayaknya gimana kan? Bahkan kepo dalam urusan yang sifatnya privasi gitu. Apa sih maksudnya? Apa tujuannya sejarah? Apalagi tujuannya untuk sesuatu yang tidak baik. Ini kalau mengaku beriman dan siap konsekuensi dengan keimanan tersebut untuk bisa bersaudara dengan baik dengan benar, ya harus mencoba. Ya, ada perkara-perkara urusan-urusan yang orang itu kadang-kadang mau bisa dimengerti lah oleh saudaranya. Artinya kalau kita nanya ke orang tentang kondisinya, ya ketika dia tidak mau untuk mengungkapkan, jangan maksakan. Ya cukup saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatalattafu fi amrihi bil ma'ruf aw nahyihi 'anil munkar. Ya, dia juga bersikap lembut. Ketika nyuruh dalam kebaikan, ngingetin dalam kebaikan, ketaatan, caranya lembut. Caranya baik. Ketika dia juga ngingetin, ngelarang, kan mencegah, caranya juga baik, santuy. Kan gitu bahasa keserangannya kan santuy kan. Santuy. Dilakukan dengan cara-cara yang baik yang menunjukkan itulah karakter orang beriman. Orang beriman itu kan masya Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu kalau orang beriman yang benar kan seperti itu. Jadi yang hatinya itu benar-benar peka kan. Nah, kepekaan hatinya ini disebabkan kenapa? Bersih, jernih. Sehingga kalau hati bersih, jernih itu kan ada kotoran saja kan gitu. Enggak bakalan nyaman kan gitu. Akan ketahuan pasti. Makanya dalam riwayat Rasulullah mengatakan, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu idza aznaba, ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa, kanat, langsung tuh nuktatun sauda'u fi qalbih, langsung di dalam hatinya itu ada setitik noda hitam. Kalau dia sadar, taba dia bertobat, ista'taba dia juga menyesali, gitu. Apa? Sukil, hatinya tersebut akan dibersihkan. Tapi kalau nggak sadar, nggak peduli ya, bisa jadi hatinya akan tertutup dengan dosa-dosa kemaksiatan yang bisa jadi terus dilakukan. Ya, hatinya bersih. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yumarihi fil kalam wa la yujadiluhu bihaqqin aw bibatil. Ya, kalau dia berbicara ya tidak nyolot lah, Mas. Tidak nyolot. Kalaupun dia berselisih paham, berbeda pendapat, ya tidak berdebat, yang perdebatan tersebut bisa menjauhkan hati. Kadang-kadang kan gitu ya. Dulu para ulama itu ada yang disebut apa istilahnya, ada waktu ya untuk berdebat, tapi berdebat untuk menyelesaikan satu masalah, dan itu pun hanya cukup dari sisi apa istilahnya keilmuan saja. Kalau kita kan sekarang berdebat masalah ilmu, masalah fikih, tapi nyambungnya ke hati kan gitu ya. Aduh, makanya dalam hal ini ya udahlah, kalau belum mampu, belum bisa benar-benar berdebat dengan baik, nggak usah kan gitu. Kenapa? Sudah suka salah kaprah. Para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dengan muridnya berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i bahkan dengan gurunya juga berbeda, berlainan pandangan. Tapi
Tapi mereka punya adab. Yang adab itu bisa jadi lahir dari kebersihan hati, keimanan yang kuat, yang mantap. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yu'atibuhu fi syai', enggak suka mencela, tidak suka mencela dirinya ketika saudaranya itu mencela saudaranya itu ketika misalkan melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Orang melakukan perbuatan baik langsung dihina, dicelakan gitu. Emang dengan mencela itu bisa menyebabkan dia sadar, kan gitu. Itu yang harus dimiliki oleh orang beriman. Jadi setiap ucap sikapnya, segala hal yang dia sadari yang terjadi di sekitar, di lingkungannya harus disikapi dengan motif, dengan spirit mengislah, memperbaiki, menciptakan, menjadikan kondisi yang baik. Apa dengan mencela bisa jadi baik? Yang bisa. Sangat jauh sekali. Wala ya'tabu alaihi fi akhirat, langsung tidak. Kalau itu mencela perbuatannya, kalau ini mencela apa? Mencela orang. Ini hadirin yang dimuliakan. Oh, berarti yaitu dalam beramar ma'ruf nahi munkar pun harus memperhatikan rambu-rambu etika, adab dan tuntunan. Jangan sampai kita beramar ma'ruf, ceritanya beramar ma'ruf nahi munkar, tapi menyebabkan orang tersebut justru bukan makin dekat, tapi justru makin jahat. Makanya tidak boleh mencegah kemungkaran dengan suatu kemungkaran yang baru, atau bisa jadi kemungkaran yang lebih besar. Ini juga. Kemudian yang keempat, an yu'tiyahu min lisanihi ma yuhibbuhu minhu. Masyaallah. Lisannya ini bahasanya a'ta yu'ti i'ta. Jadi yang berbuat baik, berbuat dermawan, menyantuni, kan itu ya bahasanya. Itu bukan hanya masalah yang sifatnya apa istilahnya, yang sifatnya materi kan seperti itu. Tapi lisan pun sebenarnya bisa memberikan sesuatu yang baik. Artinya apa? Lisan pun sama, tidak menyantuni, tidak memberikan sesuatu kecuali yang baik, sesuatu yang disukai. Contohnya seperti apa? Fayad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Ya kalau manggil nama, ya panggil dengan nama yang paling disukai, dicintai. Kan kadang-kadang banyak landiannya kan gitu. Banyak lakonnya, banyak panggilannya, banyak nama lainnya. Jangan sampai apa? Wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jangan sampai memanggil saudaramu dengan sebutan, dengan panggilan yang tidak baik. Bisa dikatakan itu setelahnya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dikatakan secara tidak langsung bahwa karena termasuk perbuatan yang fasik. Perbuatan fasik artinya keluar dari ketaatan, manggil sesuatu dengan sebutan yang dia tidak suka. Kan kita biasa kayak gitu. Namanya keren Abdullah, dipanggilnya Bedul, kan gitu. Namanya udah baik-baik. Hati-hati. Apalagi dipanggil dengan landian, sebutan-sebutan yang berkenaan dengan fisiknya, kan gitu ya. Yang cenderung menghina, kan gitu ya, mengejek. Lisannya mampu memberikan sesuatu, kan itu. Bukan tangannya saja. Lisannya mampu memberikan sesuatu kebaikan, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicintai. Artinya bisa ngaji rasa, bisa tahu peka sekali. Pokoknya orang ini suka seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa dalam bab menasihati saja, la yastarsilu fi nus'ihi fayuqallituh. Kalau sampai menasihati pun ya nggak usah istilahnya panjang kali lebar kali tinggi kan gitu. Jadi meluas kemana-mana kan gitu. Yang akhirnya nasihat itu pun jadi mental karena membuat dirinya tertekan kan gitu. Merasa benar-benar bersalah gitu. Tapi nggak ada ikhtiar setelah itu. Hanya membuat down saja begitu. Secukupnya saja. Memberikan garam juga kan
ke dalam masakan kan ada takarannya gitu. Terlalu banyak nggak enak. Bahkan jangan garam lah yang asin rasanya, gula saja yang manis kan gitu ya. Kalau kebanyakan makan bukan enak tapi enak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai porsinya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa man wa'adha akhahu sirran, ini orang yang menasehati saudaranya dengan sir. Artinya bisa jadi sir di sini rahasia, artinya menasehatinya cukup dengan orang tersebut empat mata, sehingga menjadi rahasia, terjaga rahasia, tidak diketahui orang lain. Faqad nasahahu wa zanahu, sungguh berarti orang tersebut benar-benar telah menasehati. Dan zanahu itu artinya apa? Menjaga kehormatan. Zanah itu, zina itu artinya perhiasan. Artinya benar-benar telah menjaga harga diri, terjaga, tetap mulia di hadapan orang lain. Wa man wa'adahu alaniyatan, tapi yang menasehatinya, ngingetinnya terang-terangan, artinya bisa jadi di depan orang, di depan umum kan gitu. Faqad fadahahu, sungguh itu bukan menasehati, tapi sungguh dia telah menjatuhkan harga diri. Bukankah nasihat itu adalah perbuatan mulia untuk memperbaiki, bukan untuk menyakiti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan sesuatu yang disuka. Yang kelima, wa ya'fu an zallatihi wa yataghamadu an hafwatihi. Ya'fu itu artinya memaafkan kesalahan. Ini bahasanya ya'fu dari kata afwan. Artinya kalau afwan itu bukan hanya memaafkan, tapi menganggap udah nggak ada lah kan gitu. Masalah tersebut sudah dihapuslah dari memorinya, udah nggak. Seakan-akan tidak terjadi apa? Keren kan? Keren tidak orang beriman kalau punya sikap seperti itu. Kita mah bahkan nggak usah diinget-inget, udah mau ketemu lebaran lagi masih aja gitu. Masih aja dibahas-bahas gitu. Udah lupa juga diingetin. Wa ya'fu, maafkan. Dianggap tidak, berarti orang tersebut benar-benar bersih, nggak ada kotoran yang selesai. Wa yataghamadu an hafwatihi, ya bisa menerima, memaklumi an hafwatihi, kekeliruannya, kehilafannya, bisa memahami. Artinya ketika saudaranya berbuat tidak baik, apalagi yang menyangkut kepada dirinya, dia langsung bisa memahami. Di jalan udah kenal akrab, nggak mau tegur sapa kan gitu ya, sudah berpapasan buang muka kan gitu ya, atau gimana. Nah orang tersebut nggak langsung su'uzon, nggak langsung berburuk sangka, tapi dia mencoba mengkondisikan hatinya untuk mampu memahami kondisi dan dia bisa jadi dia tergesa-gesa. Ada keluarganya yang sakit yang harus memerlukan bantuan sehingga kan kondisi orang beda-beda. Ada orang yang menghadapi masalah itu tenang, ada orang yang gampang panik kan gitu. Dia akan mencari alasan yang terbaik supaya hatinya bisa terjaga, tidak bersu'uzon kepada saudara. Masya Allah. Wa yadhkuruhu bil khair, dia akan menyebut-nyebut kebaikannya kan. Bahkan istilahnya akan apa? Akan yuballighu sana'an nas 'alaihi. Kalau orang tersebut saudaranya dapat apresiasi, dapat prestasi, dipuji oleh orang lain, dia bukan hanya senang, tapi juga dia menyampaikan kepada orang lain. Ikut berbahagia. Ini bukan sebaliknya, orang dapat senang kita jadi susah, orang bahagia kita jadi sedih. Orang beriman yang benar-benar mampu memahami persaudaraan dalam keimanan.
yastur uyubahu, mampu menutupi aib-aibnya, kesalahan-kesalahannya, hal-hal yang tidak baik yang kalau diketahui orang lain bisa menyebabkan harga dirinya jatuh. Bahkan wa in irtakaba maksiatan sirran aw alaniyatan fala yaqta mawaddatahu. Bahkan jika seandainya orang tersebut pun khilaf sampai jatuh melakukan perbuatan maksiat, nah jangan sampai memutus tali persaudaraan. Kenapa? Abu Darda mengatakan, idza taghayyara akhuka, ketika saudaramu nih berubah, Masya Allah, sikapnya artinya tidak seperti biasanya, wa khala'a ma kana alaih, dan kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan ketika kondisi tersebut, fala tada'hu li ajli dzalik, maka nggak boleh ninggalin orang tersebut, mutusin persaudaraan. Kenapa? Fa inna ahlaka yu'awiju marratan wa yastaqim ukhra. Ya, manusia seperti itu. Kadang-kadang bengkok, kadang-kadang lempeng kan gitu. Artinya apa? Ya ketika dia bengkok, ingat. Kalau nggak langsung bisa ngingetin, ya cari waktu lain untuk ingetin, sehingga dia kalau bengkok itu nggak bengkok terusan, ada kepekaan. Karena bab menasehati ngingetin ini ya motifnya kan cinta. Artinya kalau orang cinta sama saudaranya, ya dia akan mengusahakan yang terbaik. Kalau dia berbuat salah, dia ingin ngingetin karena sayang. Ya kalau orang nggak sayang, nggak cinta, mengasah bodoh, biarin aja. Makanya ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Artinya keberagaman kita ini, hidup beragama kita ini ya, bisa diukur juga dari semangat kita untuk saling mengingatkan, nasihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keenam, wa an yafyalahu fil ukhuwah fayathbut 'alaiha wa yadim 'ahdaha. Bahasa lainnya harus apa ya? Harus setia. Harus setia. Atau harus mempunyai apa istilahnya? Harus mempunyai kepedulian, harus mempunyai perhatian yang lebih kepada saudara. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi seorang nenek, seorang nenek datang. Kemudian Rasulullah akromah, Rasulullah memuliakan dia, menyantuni. Kemudian beliau ditanya, kenapa? Siapa perempuan? Innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Itu perempuan yang biasa datang ketika di masa-masa Khadijah masih ada. Ini orang yang biasa disantuni oleh Khadijah, ini orang yang senantiasa peduli kepada Khadijah. Bisa jadi ya ini temannya Khadijah. Maka Rasulullah memperlakukan ia dengan baik, dengan mulia. Masya Allah. Padahal Khadijah udah kemana? Artinya menjalin hubungan relasi yang baik dengan siapapun, terlebih dengan sesuatu yang sudah dijalin dengan baik, sudah ada punya relasi yang baik. Wa inna karamal ahdi minad-din, menyantuni, berbuat baik, menjaga perbuatan baik yang pernah dilakukan, itu termasuk di antara tuntunan agama, termasuk bagian dari agama. Harus setia. Bahkan setiap orang ada panduannya, ada
Imam Syafi'i mengatakan, mohon maaf, ngap juga ya kata Mas. Tapi Bismillah ya. Etiar saya lagi agak kurang fit ya. Okay. Imam Syafi'i mengatakan, idza ata'a sadiquka, kalau kamu benar-benar taat kepada temanmu kan gitu. Artinya taat itu soulmate lah kan kalau gitu istilahnya. Udah karib lah, punya solidaritas yang bagus lah. Tapi kamu idza ata'a sadiquka adawak, mana? Jika temanmu istilahnya, jika temanmu itu teman karibmu itu mentaati, nurut sama musuhmu kan gitu istilahnya. Faqad ishtaraka fi adawatika. Ini Imam Syafi'i mengatakan, mengingetin lah istilahnya. Maka sungguh orang tersebut telah berserikat sama-sama memusuhi kamu. Ini menjaga kesetiaan. Artinya harus memperhatikan, menjaga perasaan saudara. Ini orang ribut, suka istilahnya apa? Suka ngejelek-jelekin. Pokoknya orang nggak ada baiknya lah kalau di mata manusia sepintas. Nggak hanya nyakitin saudaranya, tapi dia saudaranya yang lain misalkan temennya itu nggak punya peduli, nggak punya empati, nggak memperhatikan perasaan temennya, dia malah sekolah misalnya kan gitu, sama. Artinya kita ini harus mempunyai kepekaan. Oh iya, misalkan istri kita nggak suka sama orang, dilihat nih alasannya apa. Istri misalkan nggak suka lihat suaminya akrab dengan perempuan tertentu kan, misalkan seperti itu caranya dalam rumah tangga, dia harus bisa menjaga. Jangan sampai justru kelihatan sama istrinya lagi begitu akrab kan gitu. Atau bisa jadi istrinya misalkan punya cerita masa lalunya atau apa gitu, musuhan atau apa istilahnya yang kalau tujuannya bukan untuk mengislam, memperbaiki. Nah ini kepekaan, punya kepekaan. Imam Syafi'i tegas, kalau temenmu naatin musuhmu kan gitu, sama baik kan gitu. Oh ini berarti dalam kondisi-kondisi tertentu ya kita harus menjaga prinsip, harus tegas, jaga perasaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya Allah yukallifahu ma yashqu alaih. Enggak suka, jangan sampai ngebebanin orang lain. Artinya memberikan beban, memberikan sesuatu yang orang tersebut enggak mampu. Ya kalau ngasih tugas misalkan ya tugasnya itu macam-macam lah yang enggak bisa. Dikatakan bahwa ana wa atqiyau ummati bara'um minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku, dalam suatu asar berarti perkataan sahabat bisa jadi perkataan sahabat langsung, atau sahabat tidak mau mengatakan itu perkataan sabda Nabi, asar namanya. Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku bara'ah minat takalluf, berlepas diri dari perbuatan berlebih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya suka. Artinya apa? Nyusah. Kan sekarang kehidupan kayak gitu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Gitu kan. Sudah menjadi kayak sesuatu yang jadi budaya yang tidak baik ini. Para pejabat, birokrasi atau pemerintah ini harus benar nggak beriman kan gitu ya? Benar kan? Semua harus ya prosedur, SOP, tapi jangan yang dibuat-buat ada kesan motif nyusahin. Ya, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istilahnya apa?
harus tercipta hubungan persaudaraan yang akrab. Bahkan ada 4 hal yang setidaknya bisa menjadi indikasi orang itu berteman dengan baik. Yang pertama, an yakula fi baitih, yang orang tersebut ya enggak sungkanlah untuk ngajak makan di rumah. Wa yadkhulul khala' indah, yang enggak sungkan juga ikut numpang ke kamar mandinya. Oh, berarti ini memang udah benar-benar kah? Wa yusolli, ikut sholat. Wa yanam, ikut numpang bermalam itu. Ini yang bisa menjadi indikasi orang bersahabat. Makanya kita kan kalau biasanya kan ada para ibnu sabil ya, ada musafirin kan seperti itu. Masjid itu bagusnya lagi harus menjadi masjid yang bukan hanya ramah jamaah, kan gitu ya, ramah jamaah, ada agenda apa yang bisa mentaklif, mengikat hubungan emosi sesama jamaah yang baik, ramah anak, jadi bagaimana anak-anak itu menjadi betah, kan gitu ya, nggak merasa diintimidasi kalau ikut, kalau dikondisikan, dibuat agenda khusus, diajarkan mereka, kan gitu ya, diingetin. Anak itu kan kalau udah tahu mah pasti mau, kan gitu. Ya, mereka begitu ya karena nggak tahu, nggak pernah dikasih tahu, dikondisikan bagaimana. Jangan tiba-tiba ujung-ujung menghakimi aja, vonis aja kan, tanpa ada cara-cara. Yang ketiga, ramah apa juga? Ramah musafir, kan bisa jadi ada orang tersesat sampai kemalaman, kan gitu ya. Kemalaman ada pulang masjid, kan gitu misalkan. Ya bagi orang muslim tempat yang paling aman ya masjid. Ya meskipun tempat yang nggak aman juga. Kenapa? Kencing masjid suka raib. Ya artinya ya dikondisikan. Bagaimana cara? Misalkan kalau ramah ya untuk tempat-tempat tertutup terjaga dan privasi nggak boleh, tapi yang lain silakan. Asal bisa menjaga ketertiban. Sehingga masjid ini bisa menjadi rumah umat Islam, sehingga orang lain yang di luar keyakinan kita pun merasa iya ya enak banget ya kan, ada nilai Islam di sana. Proses benar-benar bisa menjadi membawa peradaban yang luar biasa, bisa menjadi rahmatan lil alam. PR kita bersama. Yang ke-8 yang terakhir adalah an yad'u lahu wa li auladihi. Masya Allah, mau mendoakan. Kalau bab pertama bersaudara itu harus siap jor-joran lah, kan gitu ya, harta. Kalau yang terakhir yang ke-8 ya doa, kan ini pesan juga kan. Ya kalau kamu nggak bisa ngebantu dengan yang lain dan kamu hanya bisa bantu dengan doa, ya jangan tinggalin doa, kan Yesus. Malah yudrakullah la yudrakullah, yang tidak bisa didapat secara utuh, yang nggak boleh ditinggalin juga keseluruhan. Kan? Apa yang bisa lakukan? Idza da'a ar-rajulu li akhihi fi dhahril ghaib, Rasulullah mengatakan jika ada seseorang yang ngedoain saudaranya tanpa sepengetahuannya, gitu istilahnya. Qalal malaikat berkata, ada seorang malaikat yang pada waktu itu mengatakan walaka mithlu dzalik. Dalam riwayat yang lain walaka mithlu, dan bagimu seperti itu juga. Masya Allah. Ini yang ngamini malaikat. Insya Allah akan mustajab. Jadi antara cara supaya kita ingin doa mustajab ada apa? Kita punya hajat, anak-anak soleh, kan gitu ya, doain anaknya saudara kita soleh. Nanti kata malaikat wala kamitslu dzalik, kamu pun sama. Artinya diaminkan malaikat doa kita. Ini jangan sampai lupa mendoakan. Insya Allah kalau kaum muslimin selalu sadar bahwa ketika sholat pun kan senantiasa berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal, kan bahasanya ihdina, tunjuki kak.
bukan ihdini, tunjuki aku kan. Nah, ini dalam artian kaum muslimin tidak boleh, orang beriman khususnya tidak boleh terlepas dari doa. Wabil khusus juga tidak terkecuali juga kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada di antara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayahnya, memberikan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita bisa mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.